Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Coba lanjut ya. Tak adanya pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Oke, udah segar ya Bapak Ibu ya. Jangan lagi lemas. Saya ini udah semangat banget nih dari tadi pagi, dini hari. Selalu kita harus menyala-nyala dalam Tuhan. Saya selalu bangun itu sekitar jam 3, jam 2, jam 4. Pokoknya sebelum saudara sepupu kita ya menyampaikan doanya, saya udah bangun. Kenapa? Saya ingin supaya roh saya tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berpikir gini, layanilah Tuhan. Itu melayani seperti kayak di gereja gini. Bukan Bapak Ibu. Ini kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya, ini kayak hamba-hamba Tuhan di sini termasuk saya. Saya bukan layani Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Ini bedakan loh Bapak Ibu. Nanti ada, kenapa kok kamu gak melayani Tuhan? Beda. Melayani Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ngapain kita? Pagi-pagi kita apa? Berdoa, memuji nyembah Tuhan, dan baca firman. Supaya roh kita tetap menyala-nyala Bapak Ibu. On fire for Jesus. Jadi itu yang membuat kita, walaupun tantangan yang kita hadapi, kita tetap senyum bersama dengan Tuhan. Karena roh yang dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roma 12 ayat 11, coba buka dulu firman Tuhan. Nah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, simpel aja kok. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu sudah kendor rohnya? Ya, it depends Pak, tergantung Pak. Kalau saya lagi mood, ya roh saya lagi oke. Kalau saya lagi nggak mood, apalagi Bapak Ibu suami istri ya. Kalau di sini suami istri, jangan pernah kita mood-moodan sama pasangan kita. Saya punya istri ya, saya udah 21 tahun nikah ya. Istri saya tetap awet muda, puji Tuhan. Kayak di depan saya juga masih tetap awet muda. Cuma bedanya rambut saya makin putih. Istri saya usianya 52 tahun, saya 53 tahun. Saya melihat dia lebih muda daripada waktu nikah. Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Saya juga tetap kayak awet muda ya, puji Tuhan kalau ya. Sepertinya Ibu ya. Karena kenapa? Rohnya menyala-nyala. Waktu ngadapi tantangan, waktu ngadapi orang yang fitnah kita, jangan kita terbawa arus mereka. Iblis mau bawa kita untuk masuk ke dalam rencananya. Kita jangan dong. Waktu kita dijelekin, waktu kita difitnah, waktu kita dianggap, kemen lah gitu ya. Gak ada apa-apanya kamu, gak apa-apa. Tapi ada Yesusku yang dahsyat dalam hidup.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Filipi 4 ayat 13. Apakah engkau masih menghadapi banyak perkara dalam hidup ini? Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya justru bersyukur kalau kita masih hidup, masih banyak persoalan yang bukan karena dosa kita ya. Beda loh kalau karena dosa kita, yaitu apa yang ditabur akan dituai. Tapi karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tetap masih menghadapi tantangan. Itu artinya Tuhan senang sama Bapak Ibu. Karena kenapa? Tuhan senang supaya kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Jangan cuma sampai SMP doang, ya kan? SMA. Bukan saya menganggap remeh orang yang tamatan SMP atau SMA ya. Enggak. Karena banyak orang hari-hari ini tamat SMP pun, ya, ada yang jadi menteri kan? Tahu lah ibu ya. Ibu-ibu lebih tahu daripada bapak-bapak. Tamat nggak sekolah pun, SMA nggak tamat pun, ada yang orang sukses. Ada orang S3 pun belum tentu sukses. Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang saya percaya bahwa setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita itu damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Kenapa saya mau sampaikan mengenai roh kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan? Karena Bapak Ibu lihat ya, sepanjang tahun 2025 Bapak Ibu lihat ada banyak perkara di dunia ini terjadi. Dari sejak tahun lalu, beberapa tahun lalu, bahkan COVID yang waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang putus asa, benar gak Bapak Ibu? Bahkan rumah tangga banyak yang bercerai. Hanya karena apa? Karena money, hepeng, apa lagi? Fulus. Saya tanya sama Bapak Ibu, yang ciptakan uang siapa? Bank Pak, Bank Indonesia. Benar. Alias manusia yang ciptakan uang kan? Oh, yang diciptakan lebih berkuasa orang yang menciptakan. Ngerti nggak Bapak Ibu maksudnya? 1 Timotius 6 ayat 10 katakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang yang masalah, cinta kita kepada uang. Uang itu cuma sebagian kecil, saya berani katakan sebagian kecil bisa membahagiakan kita. Karena kenapa? Saya sudah ngalamin. Bahwa ternyata banyak uang pun, kalau nggak ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, nggak ada artinya Bapak Ibu. Kenapa saya mau berani katakan ini? Coba Bapak Ibu lihat, ada banyak selebriti, orang terkenal, matinya bunuh diri, bundir. Itu lagi banyak uang, lagi posisinya hebat, kok bisa bunuh diri? Why? Because there is no Holy Spirit, there is no God in his or her heart. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada Tuhan dalam hatinya. Makanya Bapak Ibu, kalau saya ditanya, what is your ultimate goal of your life? Apa tujuan utamamu dalam hidup ini? Saya tidak akan bilang saya ingin jadi orang kaya. Terlalu kecil bagi Tuhan jadi orang kaya. Saya bilangin aja, terlalu kecil bagi Tuhan jadi orang kaya. Terus saya mau jadi orang terkenal. Let glory, honor, and praise for Jesus only. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Terus saya pengen dilihat orang hebat. Capek. Saya cuma satu doang. Kalau ditanya apa tujuan hidupmu? Satu, saya mau masuk surga bersama Tuhan Yesus. That's it. Puji Tuhan Bu. Cuma itu aja. Simple. Karena kenapa? Bapak Ibu, tujuan hidup kita di dunia apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Saya pengen nanya nih sama Flor. Saya sering kalau khotbah nanya sama Bapak Ibu dari mimbar ke audiens ya. Ada yang tahu apa tujuan hidup kita di dunia ini? Coba angkat tangan, gak apa-apa, saya gak masalah kok. That's right. Betul. Artinya kita harus jadi garam dan terang di dunia ini. Kan firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi garam dan terang di bumi. Artinya engkau jadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus menyertaimu. Engkau menjadi seperti Yesus.
perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita seperti Tuhan Yesus. Dan hidupmu itu lebih daripada segalanya di bumi. Ya kan? Saya jadi teringat lagu ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau segalanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau segalanya. Kita menyanyi dari bait pertama ya, supaya kita ngerti ya. Dalam segala keadaan, waktu ngapain Bapak? Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau segalanya. Dengan semangat kita katakan, Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan lagi gini. Ya kadang aja Pak, kalau saya lagi diberkati ingat Yesus. Puji Tuhan loh, ada orang bisa diberkati ingat Yesus. Tapi waktu saya susah, ya ingat Yesus juga, puji Tuhan. Tapi ada lagi yang orang begini, waktu saya diberkati nggak ingat Yesus. Yang saya ingat apa? Ini karena saya bisa jadi seperti ini, karena saya. Kamu bisa jadi seperti itu, karena saya. Lupa, kita ini cuma apa Bapak? Sekedar uap yang kelihatan, habis itu hilang. Apa yang nyangka Bapak Ibu, hidup kita itu bertahan sampai berapa lama? Gak ada tahu. Anytime we can die, ya. Kapanpun kita bisa meninggal. Kalau saya mengingatkan kebaikan Tuhan dalam hidup saya itu, saya hampir mati itu 7 kali Bapak Ibu. Saya bilang gini, dan itu hampir mendekati kematian. Kalau saya ceritakan panjang banget, itu minimum 2 jam. Habis itu Bapak Ibu bingung, 2 jam nanti baktian 2 kapan ya? Nggak ada dong ya. Yang terakhir itu yang kemarin itu COVID. Bapak Ibu, kalau saya ingat tuh COVID waktu Delta, di tengah saya punya teman-teman hamba-hamba Tuhan juga dipanggil Tuhan. Lalu saya mikir gini, saya kena Delta, setiap hari waktu itu 1000 orang meninggal.
Tahun 2021 bulan Juni sampai bulan Agustus. Saya kena di bulan Juli. Bayangin Bapak Ibu mau masuk rumah sakit aja ngantri. Itu pun puji Tuhan kalau bisa. Ini masih ngantri. Lalu apa yang saya lakukan waktu itu? Saya sama istri saya cuma gini doang. Cuma nyembah Tuhan aja. Makanya Bapak Ibu banyak menyembah Tuhan. Hobi saya ini Pak, gak suka nyembah Tuhan. Hitung uang. Pokoknya berapa cuan nih hari ini. Saya sukanya trading. Ada kan orang kayak gitu kan. Dia terus di handphonenya. Ini trading, saya bilang, lo main judi. Mungkin Bapak Ibu berpikir gini, gimana Bapak bisa berpikir berjudi? Saya tanya Bapak Ibu, lo trading begini terus di handphone, itu kan roh apa itu masuk di situ? If you wanna invest something, ya invest. You buy one, ya, and then you don't look at your handphone. Udah sekalian ya, tunggu seminggu, 2 minggu, itu baru namanya invest. Kenapa saya bilang ini? Saya dulu 21,5 tahun saya kerja di perusahaan sekuritas. Bukan trading invest. Yang saya pengen, kenapa saya bilang gini? Karena banyak orang waktu tengah-tengah lagi butuh uang, dia main trading. Mungkin saya aliran yang bagi orang, wow ini orang berani juga. Saya berani katakan, if you do the trading, ya, itu you play gambling. Ini saya kenapa saya bilang gini, saya berani di mimbar saya katakan, saya sudah sampaikan di tempat lain. Jangan trading. Ini bagi Bapak Ibu yang masih trading, hati-hati. Roh perjudian masuk dalam hidupmu. Waduh, kena nih gue hari ini, kena gue. Ada yang kena ya. Misalnya ada yang kena, bertobat saya bilang aja. Saya bilang bertobat. Kalau Anda mau invest. Karena saya lihat nih muka-muka investor semua nih saya lihat. Investor juga. Saya ngajarin gitu karena kenapa? Saya 21,5 tahun di perusahaan BUMN, di perusahaan sekuritas. Makanya saya selalu bagikan, apa investasi yang terbaik dalam hidupmu? Satu, investasi kerajaan. Udah itu aja. Investasi kerajaan apa? Sampaikan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kekal Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, kalau orang yang menyala-nyala rohnya itu kayak mana sih ciri-cirinya? Nomor 1 ya, Amsal 30 ayat 24 sampai 25, tolong dibukakan. Amsal 30 ayat 24 sampai 25. Ciri-ciri pertama dari orang yang memiliki roh menyala-nyala dalam Tuhan. Belum. Saya melihat ya padi yang menguning. Oh iya benar. Oke, ya. Ayat 14 ya dikatakan ada keturunan, kok ini salah ini. Amsal 30 ayat 24. Saya pas lihat baca gigi, kok ada gigi. Oke, ayat 24 dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi ya. Tetapi yang sangat cekatan ya. Coba Bapak garis bawahi. Ada 4 binatang, mikir dulu binatang apa aja ya. Yang paling kecil, kecoa, terus mot, terus bakteri, bukan, maggot apa tuh? Foto akhir ya kan? Dan segala. Nah, next 25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya ya, menyediakan makanan di musim dingin. Nih, iseng kali ya firman Tuhan ya? Enggak kan? Enggak iseng. Kan artinya apa? Semut bangsa yang tidak kuat. Ada semut bisa ngangkat besi, enggak kan? Ya, apa yang dilakukan semut? Bapak Ibu kalau lihat semut, pernah lihat tidur? Ya, gotong royong satu. Pernah lihat tidur semut nggak? Saya perhatiin loh, lama pernah saya liatin semut gitu. Oh, mau lihat dia tidur nggak sih? Nggak pernah lihat tidur, jalan terus ya. Artinya apa?
Dia rajin ya, semangatnya tinggi kan. Dan satu lagi, bukan hanya rajin ya, gotong royong. Iya kan? Kalau manusia gotong royong susah banget kan. Kalau bisa gua lo, ya kan? Gak mau saling peduli satu dengan yang lain, gak mau saling menguatkan satu dengan yang lain. Justru semut, nah kenapa Tuhan ajarkan semut? Supaya manusia sadar, nih binatang yang paling kecil, ya kecil semut, kita harus belajar. Dia menyediakan makanannya di musim panas. Bapak Ibu keluar deh, ini pas lagi panas. Kira-kira gimana? Gerah kan? Wahnya emosi kan? Apalagi macet plus. Udah plus gini, musim panas, macet ya. Terus ada demo, terus ada apa lagi? Ada dapat telepon, rumah lagi ada masalah di rumah. Kira-kira gimana? Ngamuk kan? Semut biar di musim panas, justru dia menyediakan makanan di musim panas. Di musim dingin ngapain dia? Ada yang tahu nggak? Musim dingin berdoa Pak. Lakukan pujian penyembahan Pak. Yang mau digambarkan adalah gini, di musim panas, di saat nggak enak, dia tetap melakukan pekerjaannya. Apalagi kita manusia Bapak Ibu. Apapun keadaan kita, enak, tidak enak, suka, duka, manis, pahit, tetap mengucap syukur sama Tuhan. Banyak mengucap syukur. Yang pertama ya, ciri pertama orang yang memiliki roh menyala-nyala, jangan pemalas. Belajar dari semut. Pak, saya males banget Pak, ngelihat nih banyak masalah kayak gini. Jangan males, udah. Lihat aja semut, ingat semut. Oh iya, gue diingetin nama semut. Bayangin aja itu tercatat di firman Tuhan. Kok gak ditulis, dibilang belajarlah kepada binatang apalagi tuh. Tikus misalnya gitu. Kan juga kecil tapi agak gedean ya. Gak ada ditulis gitu kan. Ada Pak, tikus sawah enak katanya. Udah pernah ada yang coba makan tikus sawah, saya sih enggak. Apalagi pergi ke Thailand, ke Laos, itu negara-negara ekstrim makanannya itu. Saya bilang ini hebat juga lo makan. Yang pertama, jangan jadi pemalas. Jangan waktu bangun pagi yang diingat, bisnis gue gimana nih? Rupiah melemah, indeks harga saham gabungan lagi tinggi ya? Saya aja udah lupa. Karena udah gak mikirin. Yang penting indeksnya Tuhan makin tinggi. Itu makin keren. Terjadi penuaian jiwa-jiwa. Itu pikiran yang pertama yang saya pikir adalah bagaimana supaya melalui hidupku banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Melalui hidupku nama Yesus dimuliakan. Itu yang Tuhan mau, supaya hidup kita bukan jadi batu sandungan, tapi menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jangan pemalas. Kalau orang yang orang pemalas, dia pasti nggak rajin dong. Tapi kalau orang yang rajin, pasti dia bersyukur dalam setiap keadaan. Karena kenapa? Dia pakemnya adalah firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, supaya nggak pemalas, baca Alkitab setiap hari. Saya setiap hari baca Alkitab 10 pasal. Gak bosenin Bapak Ibu, saya udah baca Alkitab sekarang ke 34 kali. Jadi Bapak Ibu sebelum Tuhan Yesus datang, minimum bacalah satu Alkitab. Pak, saya udah baca Alkitab Pak. Satu buku udah, dari Kejadian dan Wahyu. Saya bilang, kok Kejadian dan Wahyu? Kejadian sampai Wahyu dong. Ya kan saya ngikutin Tuhan Yesus Pak. Bapak, Tuhan Yesus itu kan Alfa dan Omega, ya kan? Jadi saya ikutin yang Kejadian dan Wahyu. Saya bilang lo bertobat. Tobat lo itu gak ada firman Tuhan cuma Kejadian dan Wahyu. Seluruhnya Bapak Ibu. Ada berapa pasal? Ada yang tahu gak satu Alkitab itu berapa pasal? Wah, coba tebak-tebakan deh. Ada yang tahu gak berapa? Yang mendekati saya mau tahu, ada yang tahu. Berapa Bu? Ya kira? Ya 100, 200. Ini lelang dong. Kayaknya Ibu kelihatan pembaca Alkitab yang setia nih. Kira-kira berapa Bu? Iya. Terus jadi berapa pasal Bu?
Nah, jadi total berapa pasal Bu? Ayo, kira-kira. Ada yang berani menebak? Udah, siap. Luar biasa. Oh, ahli matematika. Oh, langsung aja. Wah. ChatGPT. 1189 pasal Bapak Ibu. Setahun berapa hari? 365 hari. 1189 bagi 365 hari. Kalau bacanya satu hari satu pasal berapa tahun? 3 tahun lewat? Lewat 3 atau 4 bulan. Bayangin, 3, cuma baca satu pasal aja 3 tahun. Saya Bapak Ibu baca bukan mau hebat-hebatan, enggak. Memang saya dulu waktu saya jadi hamba Tuhan, saya komit baca 2 pasal dulu. Baru naik 5 pasal, baru sejak tahun sebelum COVID 10 pasal. Waktu 10 pasal saya baca, habis satu Alkitab 4 bulan, setiap 4 bulan habis. Jadi setahun saya bisa 3 kali baca firman Tuhan itu, Kejadian sampai Wahyu. Kenapa saya melakukan ini? Karena firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ngapain kita? Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo Bapak Ibu, itu kan jelas dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau Bapak Ibu nggak baca Alkitab, kasihan. Kira-kira kalau nggak baca Alkitab bisa rapture nggak? Tanya aja sendiri. Ya kan itu firman-Nya. Saya baca Alkitab tuh, biar roh saya terus menyala-nyala minimum 10 pasal. Gak pernah bosanin loh Bapak Ibu, sampai saya hafal banyak firman Tuhan itu karena jadi rema. Jadi waktu saya baca gak ngerti, misalnya dulu gak ngerti, lama-lama Roh Kudus ngingetin, akhirnya ngerti ya Bu ya. Jalanmu tak terselami, iya kan? Aduh. Oleh setiap hati kami. Ini karena baca firman. Namun, ayo apa? Ya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan Tuhan tidak terselami loh Bapak Ibu. Waktu engkau baca firman-Nya, Roh Kudus taruh dalam hati. Roh Kudus bukakan jalan, berikan pengertian. Luar biasa. Ibu pendeta ngeri. Saya minta ini nih didoakan dulu. Impartasi. Terlihat memang Bu.
Jadi jangan malas baca Alkitab. Pak, saya baca Alkitab seminggu sekali, kasihan. Bapak Ibu hidup tiap hari kan? Coba makan aja kita sehari berapa? 3 kali minimum, itu minimum. Belum nambah, belum lagi snack, ya kan? Belum lagi cemilan, belum lagi diajak teman, lu kita mau nongkrong sama makan kan? Bisa lagi. Terus sehari aja kita makan berapa kali tuh? Hitung sendiri. Tapi baca Alkitab nggak pernah atau jarang. Kira-kira roh kita bisa nyala-nyala nggak? Karena nggak dikasih makan roh kita. Yang dikasih makan mulut kita modok, habis itu kenyang. Habis itu jadi lemak, lupa olahraga nih kan. Sakit tepar, kayak gitu. Ya, pertama jangan malas. Ciri kedua dari orang yang menyala-nyala dalam Tuhan, ya, itu ada di Wahyu 3 ayat 14 sampai 15. Wahyu 3 ayat 14 sampai 15. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, ya. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, ya kan? Suam-suam kuku. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Supaya roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Kadang-kadang kita on fire for Jesus. Roh kita menyala-nyala. Abis itu kadang-kadang off fire of Jesus. Itu hidup kayak gitu kasihan banget. Waktu kita menyala-nyala, urapan Tuhan dahsyat. Terus kita menginjil, kita sampaikan firman, kita jadi berkat sama Tuhan. Datang masalah. Terus ingat flashback masa lalu. Iblis itu paling senang Bapak Ibu mengingatkan masa lalu kita. Kenapa? Karena dia tidak tahu masa depan kita. Yang tahu masa depan kita siapa? Hanya Tuhan. Tapi supaya masa depan yang penuh damai sejahtera, ya, bukan kecelakaan, ya, itu dibuat iblis supaya tidak jadi, supaya kita nggak fokus sama Tuhan. Ingatin lagi masa lalu. Akhirnya kita suam-suamku. Pasti kita semua dalam hidup ini pernah gagal. Gak mungkin, pasti. Kita pernah berbuat dosa, pasti. Bahkan kadang menyakiti hati orang, pasti. Tiba-tiba diingetin lagi masa lalu. Waktu seperti itu Bapak Ibu, engkau katakan, enyah kau iblis, enyah kau iblis dalam hidup. Dalam nama Yesus, itu katakan dengan iman. Di pikiran. Ya, iblis mengingetin masa lalu, terus pikiran kita. Permainan itu kan semua di mind, pikiran kita. Pikiran yang kadang-kadang kita kecewa, kita gak mengucap syukur, pikiran yang buat kita hatinya kesel, ngeselin orang juga, kita yang kesel, orang lain juga dikeselin. Hidup kita gak jadi dampak bagi orang. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Ciri yang pertama orang yang memiliki roh menyala-nyala dalam Tuhan, jangan jadi pemalas. Kedua, jangan suam-suam kuku. Ya betul, itu salah satu rinciannya. Harus baca Alkitab. Nah, yang ketiga terakhir, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Yang terakhir Bapak Ibu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Yang ke-10. Karena itu, selama, ya, ingat, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang ketiga, supaya kita terus memiliki roh menyala-nyala dalam Tuhan. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Justru ya, waktu kita dalam kesusahan, menabur. Mungkin bagi Bapak Ibu gak mungkin dong Pak. Saya pernah ngalamin. Dalam kesusahan, Tuhan suruh nabur. Sakitnya itu bukan di sana, di sini. Tapi taat, waktu kita taat, ketaatan itulah yang mendatangkan mujizat Tuhan. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua yang disediakan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. 3 hal kita pelajari hari ini, ya. Ciri orang yang menyala-nyala dalam Tuhan. Yang pertama,
Jangan jadi orang pemalas. Kedua, jangan suam-suam kuku. Lu kadang-kadang suam-suam kuku loh. Iya, gitu. Senggol yang sebelah. Atau suami istri di sini ada? Senggol suami istri. Jangan suam-suam kuku kita ya. Kita bergandengan tangan, kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara ajaib besar dahsyat dalam hidup kita. Gitu. Yang ketiga, ya jangan berhenti untuk berbuat baik. Gampang kok melakukan yang gak baik. Kadangkala nanti Roh Kudus sampaikan, kamu tabur ke sana. Di depan sini banyak, peluangnya banyak. Tinggal Roh Kudus saja taruh dalam hatimu, tabur kemana. Karena dunia sekarang makin susah. Tapi kita, orang-orang yang diberkati Tuhan, garam dan terang, harus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam hidupmu. Kita bangkit berdiri.